Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bertemu lagi dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Ergon Pranata Peters, Ketua Majelis Jemaat di GPIB Pama Jubata, Pancaroba, Sungai Ambawang, Kalimantan Barat. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kami siap untuk menyambut hari yang baru, tetapi kami akan mengawalinya dengan doa dan juga pembacaan firman Tuhan. Sehingga biarkanlah firman Tuhan yang kami dengar ini boleh menjadi kekuatan dan hikmat bagi kami untuk menjalani aktivitas tugas tanggung jawab kami di hari ini. Hati kami telah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah kami sedia untuk mendengar. Dalam pengasihan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Saudara-saudara, saya mengundang kita untuk membuka kitab Mazmur pasal 150. Kitab Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 150 ayat 1 sampai yang ke-6. Kalau sudah terbuka, saya akan bacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Maranatha. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyanyikan sebuah lagu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ini. Kira-kira begini lagunya. Haleluya, bersyukur, puji Allah bermazmur. Puji Dia selalu terus di tempatnya yang kudus. Bergemalah cakrawala, biar kebesarannya dimaklumi semesta. Mari tiup sangkakala. Ya, itu adalah lagu Mazmur 150. Jadi Mazmur yang dibuat sebagai nyanyian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang Mazmur itu sangat berkaitan dengan pujian bahkan juga nyanyian. Sehingga ada orang-orang yang menggubah Mazmur 1 sampai 150 itu menjadi lagu pujian. Nah, Bapak Ibu juga bisa diperbolehkan untuk menggubah atau menciptakan sebuah lagu dari Mazmur. Misalnya Bapak Ibu mau ambil Mazmur 150 atau Mazmur 149 dan seterusnya, kita semua diperbolehkan untuk menyanyikan Mazmur yang tertulis ini. Karena memang pada waktu itu belum ada namanya notasi angka, sehingga kita diperkenankan untuk berkreativitas menciptakan lagu atau menggubah sebuah lagu dari Mazmur ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 150 ini bukan hanya sekedar penutup, tapi juga dia semacam puncak bahwa seluruh hidup, seluruh keberadaan kita itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pujilah Allah di tempatnya yang kudus, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Jadi kita sebagai manusia punya tugas tanggung jawab untuk memuji Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Memang saudara-saudara, kalau ditanya bagi kita semua, kepada kita semua, bagaimana cara kita memuji Tuhan?
Apakah memuji Tuhan hanya dengan nyanyian? Apakah memuji Tuhan hanya dengan musik? Nah, saudara-saudara, yang menarik dari iman Kristen adalah musik atau nyanyian itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peribadahan secara khususnya. Dari peribadahan kita. Misalnya kalau kita beribadah begitu ya, baik ibadah keluarga, ibadah minggu ataupun ibadah lainnya itu porsi untuk bernyanyi atau bermusik itu cukup tinggi. Dari awal, pertengahan sampai akhir itu selalu diisi dengan lagu, dengan pujian melalui lagu-lagu. Jadi baik musik ataupun lagu itu menjadi bagian dari cara kita beriman, cara kita bercakap-cakap, cara kita memuliakan Allah. Itu pujian dalam bentuk lagu. Sehingga memang jika ditanya kepada kita, apakah kita bisa memberikan pujian melalui lagu? Ya pasti kita bisa memberikannya melalui lagu, melalui suara, melalui pujian, baik itu secara pribadi, solo, duo, ataupun paduan suara. Tapi ada orang-orang yang mengatakan, Pak Pendeta, bagaimana kalau saya ini tidak bisa bernyanyi? Kalau saya punya suara yang, mohon maaf begitu ya, saya punya suara yang jelek begitu. Saya tidak pantas rasanya untuk bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan melalui musik atau nyanyian. Nah, saudara-saudara, sebetulnya kita semua dari kecil, dari kita sejak dulu sekolah minggu atau sekarang IHMPA, kita sudah diajak, kita sudah terlatih untuk bernyanyi. Dari kecil kita diajarkan bernyanyi lagu-lagu sekolah minggu, lalu lagu anak-anak, sampai remaja, sampai kita dewasa, kita sudah terlatih sebetulnya untuk bernyanyi. Memang dalam 1-2 hal ada orang-orang yang terbatas untuk mengeluarkan suara, terbatas untuk mengeluarkan pujian melalui nyanyian. Sehingga saudara-saudara, pujian kita kepada Tuhan memang bukan hanya sekedar kalau nyanyi di gereja itu pujian, kalau dia mengisi musik di gereja itu pujian. Memang itu semua adalah pujian, tapi ketika kita berhadapan dengan keseluruhan hidup kita, itu semuanya harus menjadi pujian bagi kemuliaan Allah. Perkataan kita, setiap hal yang kita katakan kepada istri atau kepada suami atau kepada anak atau perkataan anak kepada orang tua itu harus menjadi pujian bagi Allah. Artinya apa? Kita menjaga perkataan kita menjaga pikiran kita menjaga perbuatan kita, dan itu menjadi pujian bagi Allah. Itu semua boleh menjadi kesukacitaan bagi Allah. Sehingga memang bukan hanya sekedar suara saya yang dibutuhkan, tapi semuanya berdasarkan hati. Hati kita yang mau terus memuji Tuhan, hati kita yang mau terus melayani Tuhan. Bukan hanya dengan sekedar nyanyian dan musik, tapi keseluruhan hidup kita adalah pujian untuk Tuhan. Sehingga dikatakan ayat 6 begini, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Artinya baik orang yang punya talenta musik, nyanyian, ataupun yang terbatas begitu ya, kurang baik dalam bernyanyi, bermusik, itu juga diminta untuk memuji Tuhan. Sehingga apapun yang kita miliki, talenta apapun yang kita miliki, itu semuanya harus menjadi pujian bagi Allah. Kalau di sini dibilang memang dengan gambus, kecapi, tarian, seruling, kecapi, pujian yang ceracap, yang berdentang dan berdenting, artinya ada banyak sekali instrumen yang kita bisa pakai dalam kehidupan kita. Bukan hanya musik dan nyanyian, tapi banyak instrumen yang kita bisa lakukan sebagai pujian kepada Tuhan. Memang bisa, kalau misalnya di gereja, Bapak Ibu, mungkin kalau kita mendengar, kita akan mendengarkan pujian. Kita pasti akan mendengar nyanyian atau penampilan musik begitu ya. Tapi pujian juga bisa dengan saksi, bersaksi. Bapak Ibu kalau untuk mau bersaksi di depan itu juga bisa menjadi pujian. Orang mendengar kesaksian Bapak Ibu itu bisa menjadi pujian bagi Tuhan. Orang-orang akan merasa terberkati dan bilang, oh puji Tuhan. Tuhan itu baik dalam kehidupan orang tersebut yang bersaksi, dan juga pasti dalam kehidupan kita. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa memuji Tuhan. Memuji Tuhan artinya kita senantiasa meninggikan Dia. Kita sebagai pelayan, kita tidak punya otoritas apapun untuk meninggikan diri.
hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Nggak apa-apa kita menjadi, namanya pelayan ya, namanya kita pelayan. Kita merendahkan diri dan Tuhanlah yang senantiasa ditinggikan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Selamat memuji Tuhan, Bapak Ibu dan anak-anak semua. Kiranya pujian kita berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami senantiasa ingin memuji memuliakan namamu, meskipun dalam keterbatasan kami. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau menempatkan roh-Mu bagi kami, sehingga kami punya talenta masing-masing untuk memuji dan memuliakan namamu dalam segala hal yang bisa kami lakukan bagi Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa meninggikan Tuhan. Dan dengan demikian kami senantiasa menjadi orang-orang yang rendah hati terhadap satu dengan yang lainnya, dan nama Tuhan tetap dimuliakan melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Biarkanlah kuasa Tuhan ada bagi kami, dan kami boleh terus melakukan yang baik. Inilah doa dan ponan kami ya Tuhan, dalam pengasihan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai bertemu dalam morning call berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.